Nuna. Sonunana. Kalau udah diem. Gimana sih, apa nih minggu ini kita mau ngomongin apa? Setelah minggu lalu tuh kayaknya wah kita akhirnya bisa masuk trending podcastnya Spotify berkat Babah, kehadiran Babah kayak peringkat wow. 30 ya. 30. Mungkin kalau pendengar Korean yang perlu tahu, sekarang tuh chart di podcast tuh udah susah banget, kayak ibaratnya kita idol struggle di chart melon. Serius deh. Dulu tuh pas kita awal-awal banget kan kayak itu tuh kita kayak dapet loh peringkat 30 yang top podcast gitu. Kayak 30 bahkan kayak pernah 20 deh, seinget gue kan. Terus kayak sekarang pemainnya semakin banyak karena kan pas kita waktu itu awal-awal kan itu juga podcast merangkak kan. Terus kayak sekarang tuh struggle banget pas gue liat peringkatnya 80 mulu. Mungkin ini ya kayak perasaan idol yang tiap hari ngecek melon melihat kondisi chartnya tuh kayak aduh gimana ya. Ya udahlah, streaming idol kesayangan lo. Iya, nih makanya kita susah banget soalnya memang kayak kita tuh lebih ini sih, pendengar kita tuh pendengar setia gitu. Ya, pendengarnya niche market. Nggak nge-grab pendengar baru, jadinya nggak pernah naik di situ-situ aja karena emang orang yang denger kita dari awal selalu mendengarkan pada akhirnya kan. Dan juga kita K-pop sih ya gitu kan ya. Jadi kayak ya orang-orang masih, walaupun kita dibilang sekarang udah mainstream tapi orang-orangnya tetap niche gitu. Itu sih kita nggak mengeluhkan, tapi itu salah satu struggle Korea. Makanya kalau teman-teman yang nge-rip lagu jangan dimasukin ke podcast ya. Soalnya tuh di top podcast itu isinya rip lagu Jungkook, rip lagu Rapmon. Itu tuh mengganggu chat podcast tahu. Rip lagu biasanya tuh yang nggak dirilis di streaming tuh biasanya ditaruhnya di podcast diakalin, padahal sebenarnya itu kan nggak boleh karena itu melanggar hak cipta. Iya, lo mendingan kalau nggak di YouTube aja, kalau lo nggak mau lo iklan, download lah. Ya balik YouTube musik aja guys, YouTube musik enak kok. Oh gitu, ya, YouTube download aja download. Iya download. Kok ini ilegal sih? Tapi kan YouTube bisa download juga kan? Ah iya bisa. Buat offline listening kan. Target kita, tapi terima kasih berkat kemarin exposure dari Saras. Wow, dalam waktu 24 jam kita bisa dapat 1.500 pendengar. Oh iya segitu ya. Tapi pendengar di Koreanya dikit. Kalau misalnya ini kita juga ada loh di podcast.kaskus.id gitu. Kalau misalnya nggak langganan Spotify, dengerin yang aja, gratis ya, gratis. Langsung didengerin dari kekorean.id atau di podcast.kaskus.id. Kan kita awal-awal ini ya. Soalnya diomongin tadi gue. Oh iya. Sama temen. Jadi kita hari ini mau ngebahas apa? Hari ini kita mau ngebahas banyak banget update gosip. Kayaknya sia-sia deh episode kita yang kemarin ngundang Anin, kita hapus aja kali ya. Jangan dihapus, enak aja. Iya, soalnya kita ngebahas Line Up Kingdom sebel banget. Pada akhirnya ditunda sampai tahun depan katanya. Karena katanya konflik schedule dengan artis-artisnya. Dan itu juga dia bilangnya juga kayak ada omongan-omongan kayak apa ya, masih mereka nggak suka sama konsep yang melelahkan ini menurut gitu, analisis dalam gue ya, nggak analisis dangkal gue, orang dalam nggak analisis dangkal gue. Sebenarnya gue melihat kayaknya itu ada konflik kepentingan karena kan sebenarnya Kingdom ini rencananya mau ngundang grup-grup besar. Tahu sendiri grup besar agensinya pasti nuntut ini kayak gue mau ini ya misalnya NCT misalnya screen time gue ini nanti panggungnya gini-gini, misalnya kosnya di lu, gue cuma mau nyediain artisnya doang, bisa jadi kayak gitu. Sedangkan Mnet mau ngasih, mau misalnya mau banding nih, mau Bergen, Bergen, mereka agensi besar, apalagi katanya ada GOT7 lah, JYP lagi, terus ada katanya Seventeen, Pledis Big Hit kan, terus kayak wow, gue yakin sih akan alot banget nih, kayak dealingnya. Gue merasa seperti itu karena beda kalau RTK memang agensinya lebih agensi kecil dan grup-grup kecil yang memang mau lu Kingdom ada misal RTK yang ngasih apa, kita mau aja karena memang kita butuh network lo ibaratnya gitu. Gue sih ini beranggap seperti ini ya. Kayak ke Koreaan kalau diundang ke sosial media kita mau gratis gak apa-apa. Iya, kecuali kalau kita pendengarnya udah 20 juta, kita pasti akan bayar gue segini. Pasti gue yakin pasti ini alot banget nih kayak sekarang kalau menurut gue kalau misalnya alasannya masalah schedule pun kayak artis Korea tuh di Korea, maksudnya idol K-pop yang besar tuh lagi di Korea aja gitu, lagi nggak kemana-mana juga karena kan memang
tour kan lagi nggak bisa kan, pandemi. Jadi kalau menurut gue sebenarnya dibilang schedule sih sebenarnya masih lowong ya gitu gue melihatnya. Tapi gue merasa ini konspirasi di kepala gue aja kayaknya sih alot. Tapi nih. Bisa jadi sih. Itu iya, bisa, gue mikirnya kayak gitu sih. Soalnya ya bener juga kayak sekarang orang-orang tuh udah pada mikirin value banget, apalagi buat artisnya kan. Menurut gue kayak lo majang Jaehyun aja tuh kayaknya. Ya Jaehyun value-nya segini ya, walaupun secara human being dia tidak bisa dihargai dengan angka sih, tapi secara manajemen dan bisnis kan kayak ya lo kalau mau pakai NCT ya harus bayar segini gitu, dan betul. Screen time mereka aja itu udah value kan sebenarnya, belum lagi kayak mereka harus latihan dance dan segala macam, mungkin hitung-hitungannya nggak nyampe kali. Nggak nyampe itu menurut gue sih ya, makanya mungkin ditunda soalnya karena memang grup yang diincar kan memang grup-grup besar kan. Terus ya sebenarnya kasihan The Boys sih, udah capek-capek kan mereka harusnya The Boys ikut kan. Kingdom kayak ditunda lagi, tapi ya udahlah, sebenarnya kan gue pengen banget lihat Monsta X kan di Kingdom. Mereka belum comeback ya The Boys? The Boys belum, sayang RTK, banget. Iya harusnya mah comeback dulu ya. Mungkin sengaja nggak comeback karena expect bakalan Kingdom kali ya. Mungkin kayak bentar lagi di 2 bulanan lagi deh. Soalnya kayak geraknya menurut gue kayak nggak gercep aja gitu. Tapi yang gue baca juga ada omongan sebenarnya gara-gara rating soalnya RTK itu nggak sebagus si Kingdom. Jadi kayaknya kayak orang-orang kayak antipati gitu lah, kayak kok antipati sih bahasa gue, kayak mungkin kayak udah bisa jadi Mnetnya consider lagi karena ratingnya kayak takut flop lah, takut anjlok. Ternyata gitu. Cewek lebih banyak yang nonton ya. Lebih banyak yang nonton kan, menurut gue kayaknya sebenarnya tuh kebiasaan Mnet kalau bikin variety show tuh selalu yang perempuan dulu dijadiin kunci percobaan, kayak misalnya Produce 101 kan. Karena yang bikinnya yang perempuan dulu kan. Betul. Baru setelah itu dia bikin yang versi cowoknya gitu. Tapi kebalikan dari Produce yang season 2 malah justru lebih besar. Iya kan, 101 gede banget. Terus si X1 ini itu sih kayak ya masih tahun depan. Tapi kalau misalnya tahun depan misalnya kondisinya sudah meyakinkan, kayak pandemi udah reda dan grup udah bisa konser lagi, wah makin susah sih lo mencari artisnya, kecuali memang yang mungkin yang artis-artis yang mungkin masih underrated gitu. Kalau artis besar lebih mending buat tour, dapat duit dari situ, ngapain gue capek-capek Kingdom? Iya sih. Capek ini. Benar-benar berarti Mnet nih emang harus kayaknya nyari formula baru ya buat acara-acaranya. Atau meyakinkan pitchingnya gitu loh, harus meyakinkan agensi. Mereka harus nyari sponsor sih kalau kata gue. Iya. Yang bisa nge-cover semua permintaan manajemen. Kan masing-masing manajemen pasti beda pasti kan minta maunya. Ini minta itulah. Lagi manajemen besar. Kalau tiba-tiba nanti Kingdom mereka bisa pitching BTS, wah itu bisa sharing profit berapa tahun gitu. Lo kebayang gak? Yang sama Tokped aja sharing profitnya kayak gimana, perhitungannya kan ribet kan katanya. Tapi kalau misalnya ngundang sekelas yang kayak BTS, ARMY itu votingnya udah gitu, ngalah aja deh. Iya lo, ya udah lo nggak usah ngalah voting. aja, gue nggak voting. Kalau nanti ada BTS sama Monsta X, lo sambil ngopi-ngopi aja nontonnya. Terus tapi tuh yang gue sebelnya di situ fans-fansnya tuh terutama, gue nggak menuduh, gue nggak stereotip girl group stand, terus kayak acaranya flop, mending lo bikin Kingdom aja season 2, ngundang Dreamcatcher, ngundang JSN, terus kayak ngata-ngatain Mnet gitu-gitu lah. Terus kayak ya lu katanya Mnet lah, evil editing lah, tapi lu masih ngarepin Kingdom gitu, kayak lu emang pengen lihat grup kesayangan lo aja kan. Apa sih, hipokrit nih, sebel. Terus gue sebagai suka boy group dan girl group kayak merasa, apa sih lu, nanti juga ada kok gilirannya gitu. Betul. Sabar aja. Tapi ya kita tunggu aja lah ya. Pas gue tahun depan pasti trennya akan beda lagi sih. Kalau misalkan SM kenapa sih SM terus Mnet memutuskan untuk nggak bikin Kingdom, menurut gue juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena pada akhirnya anak-anak yang di RTK juga udah dapat imbasnya kan, udah dapat positifnya kan, kecil banget sih. Dan The Boys menurut gue tanpa itu semua juga bisa sebenarnya ya. Ayo dong KKOM, manfaatkan segala resource ONF Anda. Nih, ONF mau gitu. comeback nih, kayak gue penasaran sih setelah dari RTK ini apa gitu. Kejutan-kejutannya, ayo ONF comeback hari Senin tanggal 8 Agustus. Bener gak sih hari Senin tanggal 8 Agustus? 10 ya? 10 Agustus. Ya, terus gue cuti tuh pas banget. Oke, terus Dit,
update dari grup-grup Nugu ada tapi kalau pas lo lo bilang katanya tren bakal berubah tahun depan, gue kepikiran soalnya JYP sama SM ternyata yang Beyond Live itu mau kerja sama. Ternyata tuh kerja sama. Gue pikir itu produknya SM. Tapi sebenarnya itu bukan produknya SM sih, kayaknya itu produknya si Beyond itu. Ada perusahaan lain bernama Beyond, terus dia kayak SM yang pertama nge-pitch dan kayak oke, ayo gue bisa nih, gue punya konsep kayak gini, lo bisa nggak gitu. Akhirnya SM udah bisa, terus dia dapat, mungkin ya, ini gue nggak baca soalnya ini cuman ini doang. Iya, analisis dangkal. Analisa dangkal aja. Kayak SM beli, terus Beyond mendapatkan kepercayaan gitu kan, karena udah dipakai sama SM. Akhirnya dia berani untuk kayak kita pitching ke manajemen lain aja yuk gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, JYP tertarik juga nih. Udah, kenapa nggak kita kerja sama aja? Kan menurut gue Beyond itu keren banget. Konsepnya tuh kayak menurut gue itu salah satu inovasi sih, karena lo bisa ngeling sama ke lightstick lo, jadi lo ibaratnya nonton konser ya tapi di rumah, terus dengan teknologi AR atau VR dengan panggung-panggungnya itu, terus lightingnya juga bagus banget, terus juga kayak kameranya pun juga walaupun di studionya agak sempit tapi tetap bisa hidup. Iya sih. Terus kan lo beli kan yang Wavy kan? Iya. Ya itu lo puas kan dengan Beyond Live itu. Terus juga dengan ada merchnya tuh juga eksklusif kan tuh kayak. Setelah itu dari pas JYP si rencananya Twice kan mau ada Beyond Live. Tapi gue juga tidak berharap, maksudnya nggak berharap ini akan jadi sebuah tren. Tren nggak apa-apa sih, maksudnya sesuatu yang selalu akan dilakukan. Maksud gue kayak lo kangen gak sih nonton konser beneran gitu kan? Maksud gue kayak gue nggak berharap pandemi ini akan terlalu lama sehingga orang tetap harus beyond gitu. Maksud gue juga pengen konser live gitu. Jadi ya ini sebuah jalan keluar yang oke buat mereka yang pengen perform, dan maksud gue kayak dengan bikin konser online itu tuh duitnya langsung masuk gitu, langsung cepat masuknya dan kan? Tanpa harus lo mikirin kapasitas venue kan sebenarnya. Iya. Cuman mungkin kita butuh ini aja, butuh penyesuaian karena nggak semua orang bisa menikmati konser live. Kayak ya udah nanti gue VOD aja misalnya kan gitu kan. Ada juga orang-orang yang kayak gitu, yang kayak udah tinggal beli terus nontonnya, nggak usah ditungguin gitu. Iya sih, tapi menurut gue industrinya itu juga geraknya cepet sih. Maksud gue kita gak bisa konser nih, ayo gerak nih langsung bikin apa. Itu cepet banget, kayak wow negara gitu. maju. Negara maju kayak lo gak bisa, memang lo butuh inovasi yang baru sih. Lo harus ikut kondisi aja. Terus apalagi kan juga katanya yang Suju tuh penjualannya gede banget ya, yang sampai berapa jutawan, gue nggak tahu deh itu. Yang paling banyak penontonnya sih konser online-nya si BTS yang Bangkon itu. Bangkon ya? Bangkon tuh juga bayar ya? 750.000 lebih, tapi itu worldwide. Iya sih. Memang sekarang trennya gitu. Kalau Beyond tuh terakhir setahu gue kayaknya 300.000 yang paling banyak, kayaknya Suju itu deh. Iya, gue cuma baca yang Suju sih. Mereka ngomongin secara, tapi correct me if I'm wrong ya. Iya, secara duitnya. Wavy paling cuma 15.000. Enggak lah. Gue ngomongin Wavy, gue nonton konten dia yang di itu. Yang bahasa Indonesia? Bukan, enggak yang dia. Banget, tolong ditonton. Yang Hello jadi 82. Sikunnya tuh jadi manajer kantor. Iya. Gue udah bisa membedain mana yang mana Xiaojun, mana Henry gara-gara nonton itu. Siapa bias lo sekarang? Kun. Wow, ditos dulu tumben biar kita sama. Gue kaget liat Kun, itu beda banget. Kayak kan gue kan liat album lo yang NCT 2018. Itu 2018 ya. Dia tuh empati. Beda banget. Itu dia masih gendut. Iya, sekarang cakep banget. Sekarang dia tirus sebenarnya. Iya. Tapi gue bukan berarti gue bilang pas gendut gak cakep, tapi gue beda aja. Iya, pangling gitu. Dan gue appreciate. Gue TBH lebih suka dia yang dulu sih. Tapi dia sering diajakin kan sama anak-anak itu, sama anak-anak Wavy maksudnya kayak Fat Kun, kayak si Lukas sering nyebut Fat Kun gitu. Gitu. Emang dia kayaknya mungkin SM punya batasan berat badan segini, tapi dia masih susah gitu kan. Terus akhirnya dia workout dan segala macam. Tapi dia lebih menyenangkan ketika dia gendut sih menurut gue. Secara ini personality. Secara personality berubah. Gue gak kenal akrab ya. Gak, maksud gue misalkan bisa lihat di Farid. Gue gak terlalu suka sama cara dia membawa diri dia sebagai leader dan gitu, kayak terlalu diatur gitu loh. Dia gak lepas kaku, ya. Iya gak lepas kayak Xiaojun, Henry yang kayak gila-gilaan gitu. Ya udah umurnya juga sih, dia mungkin gak segila-gilaan itu, jadi sama wajar. Terus gue takjub Ten itu gila talentnya ya, buset.
Tentu apa sih yang nggak bisa, bingung gue kayak. Gue sekarang gambar jago. Ambisi gue punya perut rata kayak Ten. Iya kayak terus ya. Gak apa-apa gak berotot tapi yang penting rata. Ya itu sih nggak, itu intermezzo aja, gue nonton kontennya Wavy. Bagus. Bad Life-nya Wavy yang bahasa Inggris juga kan kemarin rilis. Enggak, gue gak mau denger liriknya. Iya, gue juga gak suka. Kebiasaan deh. Pada akhirnya gue gini, awalnya gue bilang kayak wah ini keren karena dia kan sebenarnya bilangnya English version, tapi karena mereka mau promo di acara musik, jadi bahasa Korea juga ada di lagu itu kan dicampur-campurkan pada akhirnya. Terus gue kayak oh ya udah oke, gue tau lah kenapa bahasa Koreanya dimasukin, karena kalau mereka promo bahasa China aja dibilang kayak ini ngapain grup China perform di acara musik. Terus ntar mereka promo pakai bahasa Inggris, ini ngapain gitu kan. Lagian ya SM orang kebingungan Korea nih anjir sama Wavy kan. Kalau di Cina-Cina aja ya gimana lu bisa mengglobal kan. Dengerin akhirnya episode pengen kan. Koreaan yang sebelumnya kita pernah ngomongin shifting ya itu. Udahlah. Nah terus yang Bad Life ini keluar kayak awalnya gue oke itu, lama-lama pas gue liat liriknya enggak, ternyata liriknya jelek. Jadi jangan jadi dengerin. Gue lebih suka yang versi China. Ya betul. Dan walaupun Bad Life ini my least favorite track di dalam album yang Turn Back Time itu. Betul. Awaken the Night. Oh iya. Gimana sih Awaken V? Ya gue lupa. Itulah pokoknya. Iya. Terus ada apa? Tumben gak ngomongin Monsta X sudah berapa menit nih kita? Ngomongin boleh deh Monsta X ngapain ya? Gue udah gak ngikutin. Oh mereka mau konser online juga. Tapi gue mau curhat nih, gue sebel banget sama konser online Monsta X. Kenapa? Karena dia eksklusif di bahkan gue lupa platformnya apa. Itu di Indonesia harus pakai VPN karena itu di ban. Kominfo. Bukan Iki. Bukan, gue lupa, mohon maaf apa namanya, live.com atau apa. Itu memang kayaknya platform kerjasama sama dari. Bukan OnlyFans kan? Bukan OnlyFans lah. Ntar ketemu sama The Connell tuh. Ini mas. Jadi itu di luar ke Korea nggak usah ngomongin. Jadi itu kalau kita mau nonton itu harus pakai VPN, dan itu memang kayak platform yang dipilih sih itu memang kerjasama sama agensi mereka yang di US. Jadi memang kayak kepentingannya untuk memusatkan ke fans US dulu. Karena gue mikir kayak kenapa gak feel live aja sih, jelas gitu loh kayak. Kalau gak TikTok gitu. Oh ya TikTok ya aksesnya gampang kan. Kalau feel live ya bisa pakai GoPay juga. Ini kan harus cece lo pakai VPN kan. Lo gak khawatir nanti data lo diambil kan. Terus gue gak beli deh. Terus kayak ya udahlah biar itu, kayaknya memang mereka fokusnya fans US sih. Gue mikir ini nggak mungkin nih, soalnya di fans Korea pun juga susah mengakses platform itu. Gue bahkan lupa namanya apa dan gue malas Google. Pokoknya intinya itu. Jadi gue nggak nyangka tiba-tiba udah H-6 nih, kayak wow, karena gue bener-bener nggak ngikutin banget nih update-nya, ternyata udah H-6 aja. Karena sempat ditunda gara-gara Shonu itu operasi mata kan, dan ternyata operasi matanya itu dia ada istilah apa gue nggak paham, dan itu memang cukup parah gitu, akhirnya ditunda. Apa dia silinder? Iya dia tuh lasik, mau operasi lasik, tapi ternyata dokternya menemukan sesuatu di matanya. Ya ampun kasihan. Iya, dia memang tuh kayak itu tau minusnya parah banget kalau nggak pakai kacamata. Dia kayaknya emang susah deh. Kayak Dio ya. Dia kayak gitu juga ya. Gitu. Dia kan kalau di panggung nggak pernah ngeliat orang katanya. Ngeliat orang. Iya, jadi kayak dia akan pura-pura ngeliat, padahal dia nggak ngeliat siapa gitu. Iya, kayak rabun gitu ya. Rabun. Iya, makanya nggak cuman Shonu sih, kayak Kyun Minhyuk juga lasik. Banyak yang minus matanya ya. Aku pengen lasik minum juga. Lasik Ron. Tapi minusnya harus parah, nggak bisa yang kayak cuman 5, kayaknya lo nggak parah deh. Harus 15, 10. Oh gitu. Gila parah banget berarti ya. Si Shonu. Udah itu aja sih. Oh sama ini Ron. Oh my god. Apa? Mina. Oh Mina update lagi. Parah banget. Jadi lihat sih. Belum baca deh itu. Ya pokoknya beritanya. Intinya dia update sih Kak. Kayaknya kemarin sempat Sumpi itu nge-share kalau kondisi Mina sekarang udah baik-baik aja alhamdulillah. Tapi baru banget kayak pagi-pagi Mina tuh update tangannya lagi. Tolong kalau kalian yang merasa triggering gak usah ngecek IG-nya Mina. Itu tuh parah banget. Jadi tuh lukanya tuh dia robek lagi. Oh my god. Di pergelangan tangannya. Terus dia cerita kalau akhirnya FNC baru ngasih dia psikiatris setelah sekian lama, setelah 10 tahun ini. Jadi tuh dia ini kan berobat ke psikiatris. Tapi kalau menurut Mina psikiatrisnya itu kayak ada requestan gimana sih, kayak di brief gitu sama FNC, kayak kok lo malah ngomongin orang lain. Dan dia takut, si Mina takut apa yang dia ceritain tuh psikiatrisnya disampaikan lagi gitu. Mina tuh gak percaya dengan psikiatrisnya. Terus makanya dia stres lagi kan. Terus dia juga sebel. Nah dia sebel Jimin itu gak sepenuhnya keluar dari entertainment. Masih bisa IG-nya masih ada, YouTube-nya kemungkinan akan masih ada di entertainment. Tuh kayak
si Minanya tuh nggak suka gitu. Kayak terus dia ini lagi tangannya dia sayat-sayat lagi gitu, kayak wah gue lemes sih ngeliat fotonya. Gue memang mental gue masih kuat sih ngeliat foto seperti itu, tapi itu gue kayak lemes aja karena tuh kayak luka lama terus dia sayat lagi kayak gue gak tahu sih update terakhirnya apa. Intinya gitu ya kelihatannya. Disturbing banget karena dia menyalahin FNC sih sampai sekarang tuh, kayak FNC-nya tuh gak becus banget. Gue berharap idol terus dia bilang di postingannya, gue berharap lo mentreatment idol lain tuh gak seperti gue. Lihat ekspresi muka lo, parah kan Ron? Iya. Parah kan? Terus gue baca translatannya kan, dia pokoknya nge-call out lah FNC tuh gak bener banget gitu. Semoga ya, publik itu aja bisa menilai langsung sendiri lah ya seperti apa ya. Update lain dari Day6 mau debut subunit. Ya, itu gue aneh sih. Aneh karena tapi setelah dipikir-pikir, J udah rekaman lagi loh podcast padahal. Apa? J. Kalau menurut gue ya, ini gue nggak tahu, gue bukan Medi. Boleh lo correct me if I'm wrong, lo boleh ngasih tahu gue. Kan sempat Day6 itu ada yang bilang membernya ini kan kayak anxiety. Terus gue mikirnya mungkin ini alasan mereka subunit dulu gitu. Mungkin biar member yang lain istirahat gitu, kayak si Sungjin atau Jay kan juga sibuk dengan karir podcast project-projectnya dia kan gitu. Kok yang tidak usah ikut campur Jay. Seru banget. Gue sih enggak, ini gue nggak tahu bener atau enggak ya, tapi menurut gue ini langkah yang bagus gitu, biar kayak biar mereka bisa rilis lagu aja, tetap rilis lagu gitu. Itu dari sudut pandang Day6-nya maksudnya. Oh iya, maksudnya dengan cara subunit ini. Walaupun gue memang bingung sih kalau subunit band itu gimana ya? Ya kayak Awa Black aja. Lah kan Awa Black dari grup ke band. Oh iya sih. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata FT Island tuh pernah kayak gitu. Pernah. FT Island pernah, tapi bedanya subunitnya itu ganti instrumen mereka, kayak tukeran gitu. Apa mungkin yang sama kita nggak tahu. Kalau di band kebanyakan kan sebenarnya nggak, kalau misalkan ada member yang nggak bisa main kan tinggal additional aja kan, pakai aja additional gitu kan. Kalau K-pop mungkin beda kali ya ininya, culture-nya gitu. Kalau gue sih ngelihatnya debut subunitnya Day6 ini cuman karena kayak ya JYP udah punya schedule yang fix sebenarnya buat Day6. Sebenarnya harusnya Day6 sih. Harusnya Day6, tapi kalau misalkan mereka hiatus total, mereka nggak dapet duit, jadi mereka memaksakan untuk udah subunit aja, yang penting duitnya masuk gitu. Iya sih, ya itu make sense sih. Nggak, menurut gue kayak ya nggak bisa disalahin juga lah, memang tapi udah seperti itu. Tapi nggak bisa lihat Jae gimana? Jae gimana? Aku mah G anaknya. Apa sih yang Super M comeback? Iya. Wow. Tapi ini gue pengakuan dosa sedikit ya. Kan gue kan nggak suka sama Super M kan, nggak suka sama konsepnya, maksudnya kayak ya udahlah SM you trying too much to get US attention gitu. Atau enggak ini Fossil lo terlalu inilah memaksakan gitu kan. Ambis ya, bener-bener. Terus kemarin kan sebelum announce comeback ini, konten-konten lamanya Super M kan dikeluarin lagi kan. Pantesan muncul di ini gue, tapi gue belum nonton. Iya, kayak di Hello 82 itu juga kan muncul kan, yang dia Super M jadi babysitting itu kan. Terus ada satu konten yang dia bikin video klip live yang For You, lagu For You. Terus gue tonton kan, karena gue kan gak pernah dengerin albumnya. Apa Jopping itu? Yang album Jopping gue gak pernah dengerin. Terus tiba-tiba gue nonton yang video klip yang For You itu. Terus kok lagunya bagus. Sambil gue kayak wah kok lagunya bagus. Dan di situ gue malah jadi kayak anticipating for Kai solo album, karena di situ gue bisa denger suara live-nya Kai. Terus kayak oke, kayaknya Kai udah mulai bagus ya nyanyinya gitu. Sama kayak kemarin gue dengerin lagu barunya Taemin tuh, kayak wah suaranya Taemin tuh berkembang banget dari awal album sampai sekarang tuh udah beda banget kan suaranya gitu. Dan kalau Taemin bisa seberkembang itu, gue kayak positif, kayaknya Jongin juga bisa deh. Mereka teman sepermainan kan, mungkin saling mengencourage satu sama lain gitu ya. Terus Super M announce comeback date, plans for first album dan 2 pre-release singles. Mereka akan comeback di tanggal 25 September. Jadi ada single di 14 Agustus sama di 1 September. Ya, bukan, tapi kan ini mereka juga nggak bisa promo ke US nggak sih? Iya kan? Jadi paling ini cuma buat buat semakin menjejak dan bikin awareness sama brandnya aja sih. Apalagi kan menurut gue bukan harusnya Baekhyun Wamil ya? Baekhyun kayaknya belum deh, awal tahun depan ya. Gue kalau Super M comeback yang gue pikirin cuma satu. Apa? Wavy jadinya udah kepotong
promonya udah itu aja. Oh iya, mah nggak peduli. sebenarnya pada Ten ya? Ten sama Lukas kan. Oh iya. Yang lain kayak ya udahlah gitu, karena gue kayak sekarang fokusnya ke Wavy, jadi kayak Wavy cuma segitu doang. Gue gak akan bisa ngelihat konten Win. Untungnya Win udah punya Instagram. Iya. Wow, jadi kayak I'm so happy. Yeah. Lanjut Music Bank minta maaf gara-gara hasilnya salah nih pas kemarin. Yang minggu kemarin kan posisi yang nominasi posisi 1 itu EXO SC sama Blackpink, tapi itu yang menang Blackpink, ternyata salah hitung lah. Oh iya, yang menang EXO. EXO. Kok bisa? Udah sering tahu Music Bank dulu tuh pernah yang EOE sama Twice. Jadi pas di acara ngasih pialanya ke EOE. Totonya dihitung ulang lagi yang menang ternyata Twice. Kasihan EOE. Menurut gue kalau kayak gini ya lu diem aja tahu, kayak menurut gue malah bikin malu gak sih? Tapi kalau diem kan fansnya yang ngomong. Fansnya yang nge-spill. Ada aja gitu ya. Ada aja yang nge-spill. Ada aja yang tahu gitu cara penghitungnya. Pinter-pinter fans itu kalau udah kayak gini nih. Wow, EXO SC, tapi EXO SC gak promo kan buat album ini, gak promo acara. Blackpink juga gak promo di Music Bank. Oh iya, padahal EXO SC kan SM ya, Music Bank biasanya selalu nerima. Ya, tapi nggak apa-apa deh kalau misalkan EXO SC nggak promo, berarti Music Bank bisa fokus ke Monster sebenarnya, kayak nggak apa-apa. Ada ini rencananya tau gak sih Lee Hyori, Jungwa, Hwasa mau bikin girl band sama Jessie. Kacau sih, keren banget. Gue nonton Jessie interview akhirnya, ya Allah bener seru banget Jessie, kan parah. Jessie orangnya asik banget. Ampun, kayak gue paling suka episodenya haha tau gak? Iya. Dia tuh soft banget kalau sama tamu perempuannya, kayak gue tuh kayak gue jadi pengen ketemu dia langsung, karena dia tuh sweet banget kalau sama tamu perempuan. Bahkan dia bilang sendiri bisa gak sih tamunya tuh cewek aja gitu. Dia karena kalau sama cowok tuh kasar banget kan. Tapi itu lucu sih, itu yang bikin personality-nya tuh makin kuat di situ. Kalau dia tuh sama cewek itu dia soft banget, tapi kalau sama laki dia galak banget. Makanya pas kalau lo nonton Uni Slam Dunk kan dia di situ nangis mulu, terus kan gitu. Padahal dia swag banget kan penampilannya, tapi cengeng. Terus ternyata dia di Running Man lagi kan, tuh kocak banget ya. Kalau sama Jesuk tuh galak banget ya. Terus gue juga jadi kan, maksud gue sebelumnya gue emang suka Jessie, tapi sebagai personality di variety show aja kan, nggak pernah dengerin lagunya. Tapi sejak Nunu Nana ini keluar, gue jadi dengerin lagunya. Jadi lu suka lagu itu? Gue suka cuy, gue dengerin terus. Jadi gue TBH kurang sih, tapi memang dia tuh lagunya lebih stuck ke gue, kayak kan tipikal lagu yang akan stuck dialog kan. Tapi ini gue akuin emang stuck Nuna iya. Nuna. Terus kalau gitu, didengerin yang lain, gue malah sebenarnya dibandingin sama Sen Uni atau Hudabi, gue lebih suka Sen Uni sama Hudabi sih. Tapi mungkin kenapa gue jadi lebih dengerin Nuna karena ternyata itu lagu yang bikin gue jadi dengerin Jessie gitu. Tapi memang Jessie as a musisi gue sampai sekarang belum serak sih, karena padahalnya suara Jessie tuh bagus banget. Apalagi pas kemarin gue nonton Jessie interview sama Solar kan bilang kalau penyanyi favorit gue Amy Winehouse. Terus dia sempet nyanyiin tuh kayak yang Rehab, terus dia nyanyiin Rehab kan, itu bagus banget. Dia tuh ada suara dia tuh cocok di jazz, R&B, soul, bahkan ballad. Menurut gue suara dia tuh fleksibel banget. Dan kayak ada satu lagu dia yang dia tuh pernah ada di co-ed group namanya Lucky J. Itu bagus banget suaranya dia. Lucky J. Paus nih. Gue pernah nonton dia di Lucky J kan, di Jakarta. Emang dia pernah ke Jakarta? Ada sama konser Iru sama Ailey gitu. Itu kan satu manajemen dulu di YMC kan. Terus dia ini nyanyi lagunya apa? Nge-rap gitu. Dia kan pas di Lucky J ya. Dia kayak nyanyi ya balad ya? Enggak balad, nyanyi biasa kayak pop biasa, tapi sub vokal aja gitu. Ya bagus tau. Terus bahkan tapi emang dia bagus banget. Bahkan kalau nge-rap pun juga oke, walaupun nge-rapnya kadang menurut gue kayak tapi emang warna vokalnya kayak gitu sih. Dan menurut gue sayang sih, gue lebih seneng seandainya dia itu lebih ke jazz soul gitu, cocok banget pasti. Tapi dia mungkin emang sukanya tapi dia lebih nyaman. Dia lebih nyaman dengan musik konsep seperti itu yang strong, yang apa tuh istilah kalau goyang-goyangin pantat tuh apa sih? Twerking ini demen banget kayak gitu. Dikit-dikit twerking. Tapi ini sih maksud gue di lagu yang Nunu Nana itu kan sebenarnya nggak semuanya dia nge-rap kan, ada juga bagian yang dia nyanyi dan vokalkan. Itu menurut gue dia mengeluarkan semua kemampuan dia dalam bermusik gitu yang beda. Kayak dia rap di situ, dia ada vokalnya juga, nyanyi di situ dia. Jadi kayak menurut gue
ini oke lah gitu kayak buat didengerin. Terus Kang Daniel juga gue suka yang baru. Tolong, kenapa kok tiba-tiba gue suka Kang Daniel tuh gimana ceritanya? Yang lagu yang Who You Are. Oh. Yang gue bilang kan sama lo yang comeback dia sama Jamie sama Simon Dominic itu kan Danielnya ketutupan banget kan. Iya. Gue lebih suka partnya Jamie. Iya makanya dia kayak gue lebih suka partnya Jamie gue bilang. Terus kayak Danielnya malah nggak ada. Tapi pas di Who You Are kayak ya ini emang tipe musik yang gue suka sih yang kayak egotistik gitu. Jadi kayak, yang dangdut. Ya I cannot help but like it. Gue lebih suka yang sebelumnya yang To You gitu. Tapi kalau pikir kalau misalnya yang Lee Hyori, Jungwoo, Jessie sama Hwasa jadi ini mah kacau banget nih. Kacau sih. Iya. Tapi itu juga kayaknya bakalan dibikinin di variety show gak sih? Iya sih kayak Saktri ya. Kalau Saktri itu unexpectedly gue suka lagunya. Oh iya? Temen gue yang bahkan gak ngikutin K-pop, dia ARMY doang, dia juga bilang dia suka lagunya. Itu tuh tipikal, maksudnya menurut gue Saktri tuh ngingetin, mungkin kalau yang fans K-pop generasi sekarang gak relate sih dengan dulu tuh kan Koet banyak banget ya. Yeah. Itu kan kayak cool apa sih, gue bahkan gue sebenarnya bukan di zaman gue juga gitu cool. Terus apalagi Coyote. Gue gak tau lagunya tapi Saktri itu mengingatkan lo kalau dulu K-pop tuh populernya kayak Saktri itu, dan lagunya tuh dance-nya gak ribet, lagunya tuh asik buat lo nyanyiin. Yang gak sekarang kan ambis-ambis banget yang dance-nya kayak tangannya kayak Nocti. Tau gak? Itu gak bisa gue ikutin. Yang dibikin challenge orang-orang gak bakal bisa. Gak bisa, udah. Challenge TikTok apa? Gak jelas. Lagu Saktri itu kan yang dance-nya simple gitu. Terus lagunya juga gak ribet. Berarti wajar ya kalau orang-orang Korea tuh jadi suka dan lagu itu lagunya perfect kan populer, all kill banget ya. Itu perfect all kill udah mau ngalahin Leonnya Ayu. Sekarang. Gue gak sih. Tapi terus gue baru sadar Ren tuh cakep banget. Gila ya, mukanya gak berubah. Terus kayak Liori juga cantik banget. Itu udah... Dia kayaknya suntik deh. Iya ya kayak kulitnya kok bisa bening banget. Bening banget. Nggak gitu juga sih. Tapi menurut gue gitu. Apapun misalnya satu idol satu bisa berkolaborasi sama Yoo Jae-suk tuh suatu kebanggaan tau. Kayak EXO, Dancing King ya. Dancing King ya. Itu kok si Yoo Jae-suk tuh semua orang gak ada yang benci gitu. Gak ada yang benci. Makanya dia benar-benar dicintai satu negara gitu. Iya karena kayak gue tuh baru tahu loh kalau maksudnya gue baru dapat insight yang soal baru keingetan yang soal grup Koet. Yang zaman-zaman dulu terus pas temen gue ngomong Pangestu dulu populer banget. Terus gue pikir pantesan si Saktri ini orang-orang kayak suka. Orang-orang tuh nostalgia. Iya. Tapi yang Koet sekarang cuman Card, dan itu pun sebenarnya di Korea nggak populer kan, karena dia memang lagunya dangdut internasional kan. Dangdut internasional. Terus ngomong-ngomong soal Card, kemarin kan gue sempat nge-tweet yang ini iklannya Caribbean Bay 2PM sama SNSD itu kan rame banget di Twitter gue kan kayak. Lu nanya seandainya ada versi sekarang siapa sama siapa? 1.200 lebih retweet kan itu. Terus ada yang bilang kayak sekarang mah nggak bakal bisa yang kayak gini-gini. Card aja yang grup Koet sama member saling lirik aja udah langsung digosipin kayak anjir. Emang seserem itu ya fandom soalnya sekarang? Gara-gara kan lo tau Isaac kan yang olahraga itu kan rencananya tetap ada tapi nggak ada penonton. Itu kalau netizen Korea tuh nggak suka, nanti gue nggak bisa nggak diperhatiin nih karena nanti kalau dia deket-deket sama ada cewek segitunya lebay banget sih lo. Halu banget goblok. Halu banget karena kalau kita nggak nonton nanti nggak bisa perhatiin nih mereka deket sama siapa-siapa aja gitu kan, karena nggak boleh ada, itu tetap ada tapi nggak ada penonton kan. Apaan sih lu? Ya udah mah nggak apa-apa, orang kasih mereka space dan ruang buat berkencan. Pacaran aja sih, emang nggak bakal pacaran sama lu. Iya. Yang penting Sono sama Sunmi aja. Ya betul. Tapi gue sebel Sunmi kolaborasinya yang lagu disco itu sama JYP. Kenapa emang iya? Wajar lah sama JYP, bosnya dia dulu. Gue pengennya sama Sono. Ya kan Sono kata lo mau operasi dulu. Iya operasi dulu. Gimana sih ini orang demanding? Jadi kayak gue gak sabar sih lagu itu karena gue suka lagu disco kan. Terus lagu yang dirilis belakangan ini yang lo suka apa? Ntar gue apa ya? Gue liat lu, gue gak inget deh. Sister ya, Gargonya Sister. Pasti lu suka. Gue belum ngaji sih, baru kayak selewat-lewat doang. Gue yakin tuh tipe lo sih. Itu biasa aja sih di gue. Pokoknya yang biasa di gue itu pasti suka di lu deh. Gue tuh terlalu ekspektasi lebih sama album barunya Eric Nam sebenarnya. Terus gimana? Gue gak suka. Bahkan 80s pun gue ini aja biasa aja sih, yang Inception pasti lo belum lihat kan? Belum. Nah, gue tahu lo pasti. Yang Eric Nam yang Paradise menurut gue kayak nggak trying too much. Bahkan yang 80s Sorry Eric. Kalau gue yang ngomongin 80s yang Inception kayak jujur aja tuh lagu gue mengingatkan gue dengan lagu BTS I Need You. Bagus dong.
Berarti gue kan denger. Kayaknya lo bisa suka deh. Karena gue suka I Need You. Iya, sebenarnya gue juga suka I Need You, tapi pas lagu itu kayak biasa aja. Tapi lagu Beside-nya ada yang gue suka. Bagus kok kalau 80s itu. Terus apalagi sih? Izzy Comeback. Dumdi Dumdi suka gak? Dumdi bisa aja. Iya, biasa aja gue juga. Bisa aja deh kayak. Menurut gue ini malah kurang swag versi G-Idol. G-Idol. Lu pernah ada yang komen. Siapa sih yang ngomong judul-judul mulu? Sebenarnya itu pronounce-nya idol. Tapi tuh kayak G-nya hilang gitu, aneh gak sih? Oh iya. Abisan Cute bikin nama susah banget. Ya udah G-Idol lah ya. Ini aja. X1 Fresh rekor baru loh. Udah. Fastest boy group debut MV to surpass 100 million views. Wow. Mengalahkan TXT yang Crown. Selamat X1. Ini tuh masih keras kepala loh Ron. Mereka masih pengen X1 ada unitnya sampai sekarang. Tapi Rizka udah ikhlas ya. Rizka udah ikhlas. Ya udah kalau Rizka ikhlas ya udah yuk fans lain ikhlas. Dibahas aja gitu sama dia, kayak aku sebel karena X1 itu bubarnya di hari ulang tahun dia atau apa kalau nggak salah gitu. Karena jadi kalau dia mau ngerayain ulang tahun dia selalu ingat X1 bubar gitu kayak jadi nggak happy birthday-nya gitu. Iya, makanya tuh X1 bisa 100 juta views itu salah satu project dari One Hit, kayak pengen bilang masih ada lo fans lo nggak mau, tapi menurut gue agensi akan tutup mata tutup. Iya. Tapi itu tergantung sih lo sejauh mana lo masih bertahan untuk menuntut, karena menurut gue itu udah mustahil sebenarnya. Iya. Tapi kalau lo pengen berusaha pun oke, coba aja. Masalahnya beda-beda manajemen sih. Iya, susah jadinya. Ya. Tapi kalau daripada lu sakit hati, capek hati. Tapi kalau memang masih bertahan kuat dengan hashtag-hashtagnya ya silakan. Kalau menurut gue gini aja sih, lo bikin aja grup mereka yang udah debut jadi terkenal itu, mereka bisa balikin duit perusahaan, terus mereka udah settle, abis itu mereka bisa punya kekuasaan untuk guys reuni yuk. Bisa, gitu iya. Oh iya, tapi itu memang akan sangat sih. Lama. Tapi itu lebih memungkinkan daripada lo berharap CJ bakal nge-comebackin X1 menurut gue. Iya gak sih? Kayak mendingan lo bikin mereka kaya dari grup mereka sendiri, mereka punya duit buat grup baru tapi membernya sama, dibandingkan lo berharap X1 muncul dari CJ. Iya kan? Keren gak gue? BTS ngeluarin single. Penontonnya juga ada mengacungkan jempol. BTS ngeluarin single in English, Ron, judulnya Dynamite. Like I Care. sorry. Harus I care dong. Harus I care karena katanya God. Bang Siyu gak mau rilis lagu di luar bahasa Korea. Waktu itu dia pernah bilang seperti itu karena iya benar. Identitasnya kan Korea, ngapain bikin aja lagu Korea, dan itu sangat dibanggakan oleh fans ARMY-nya. Tapi ternyata BTS ngeluarin lagu bahasa Inggris, ya fansnya juga harus menerima itu dong. Kemarin juga bukannya mereka bikin lagu Jepang ya, yang buat soundtrack film. Iya. Ya itu kan bahasa di luar Korea. Enggak, maksud gue kalau yang kata Bang Singyu kayak yang pas mereka populer di US tetap lebih mempertahankan dengan lagu-lagu bahasa Koreanya gitu. Makanya ternyata rilis juga nih lagu bahasa Inggris kan. Ternyata Bang Singyu realistis juga ya. Sebenarnya Indian kayak lo mau rilis bahasa Inggris pun juga nggak masalah kok, emang lagunya bagus ya nikmatin aja. Menurut gue statement kayak kita nggak bakalan rilis itu jangan sekali-kali produser manajemen bikin kayak gitu karena Mosaic pernah tau rilis bahasa Inggris banyak dan nih. Biasa aja tapi. Yang All About Love ya, gue juga jarang dengerin albumnya, mohon maaf. Under 19 bubar tuh, tapi ada lagu terakhir kan si One D9. Itu memang nggak berasa exposure-nya. Terus Blackpink sama Selena Gomez, what? Ya, katanya Ariana Grande. Gue lebih pengen Ariana Grande. Ariana Grande sama Selena satu manajemen gak sih? Tapi teman sepermainan setahu gue. Tapi kan? itu katanya dibantah, belum tentu juga. Oh iya. Nggak tahu deh, tunggu aja lah. Izzy comeback menurut lo gimana? Lagunya cowboy gitu ya. Cowboy. Iya, konsepnya cowboy. Ya paling beatnya bakal sama kayak sebelumnya sih. Kayak gue sih sebenarnya pengen Izzy beda gitu, kayak sekalian gitu loh. Itu udah beda yang sekarang? Yang Wannabe. Bukan yang ini nanti. Yang nanti ini. Kan teaser. Iya, teaser menipu ya. Kayak ini ya, kayak teasernya Blackpink. Gue udah suka banget teasernya Blackpink. Bahkan yang sekarang gue suka ini soft banget. Teaser yang dia makan kue. Tapi hasilnya kalau udah sama Teddy, itu pas lagunya begitu lagi. Lagunya Starby. Lo udah lihat belum grup Thailand yang gue kirim ke lo? Udah. Ya, itu menurut gue sebenarnya mereka. Itu siapa nama grupnya? Kan pendengar ke Korea nggak tahu apa yang lo omongin. God, lupa. Ntar gue cek WA. Jadi tuh Ron tuh nge-share ke gue idol Thailand. Jadinya tadi. Apa? CZ namanya. Girl group Thailand namanya CZ. Gue lihat produksinya lebih niat daripada niat ya. Indo. Maksud gue kayak secara ini kan dia dari manajemen besar nih kayak SM-nya gitu lah.
Entah apa Big 3-nya Thailand gitu lah ya. Big 3 Thailand gitu. Kayak Aquarius Musikindo gitu. Iya, gede lah gitu manajemennya. Jadi mereka bisa model tuh. Secara MV kan sebenarnya bagus ya. Iya. Gue tuh sebenarnya expect banyak sama grup ini pada awalnya, tapi pas gue lihat lagunya, ya ternyata ekspektasi gue ketinggian. Lagunya mah B aja. Lagunya B aja, terus vokal mereka juga iya udah gitu aja. Dan yang paling mengganggu menurut gue dance-nya sih. Mereka kayaknya terlalu terburu-buru. Iya. Lebih bagus dance cover sini gitu. Oh iya, jadi betul, ngomongin betul. grup Thailand gak apa-apa deh. Kita pernah ngomongin jadi lebih bagus Invasion ya. Iya Pink Panda lah jelas. Tapi kalau Pink Panda disuruh nyanyi nggak tahu juga sih ya. Kalau dance mungkin oke lah. Terus gue nggak nyangka kayak si Changsup itu udah keluar aja dari militer, kayak gue bahkan nggak inget kayak dia militer ya, Kamil ya. Udah keluar aja. Disambut sama Ki kalau nggak salah di update di Instagram. Ki itu udah keluar belum sih? Belum ya? Ki belum resmi, tapi masih lagi liburan. Kayaknya bentar lagi dia. Onyu ya udah keluar ya. Beritanya ini. Kemarin Ki lagi ngumpul-ngumpul sama Naksha ini kecuali Minho. Minho-nya kan lagi wamil. Cepet banget ya. Kayak sebenarnya secepat itu ya sebenarnya ya. Akhirnya Treasure akhirnya debut juga. Lu udah lihat lagu ini ya, teaser? Belum. Gue nunggu lagunya aja. Besok kok. Besok. Maksudnya kita rekamannya. Ya ini besok. Belum bisa kita bahas. Oke, siap. Apalagi sih yang pun dikit banget yang kita bahas ya. Lo lihat gak sih ada penyanyi yang promo di Mnet yang Black J-Pink itu? Iya tahu. Itu drag ya? Dia itu dancer. Kalau lo tahu jadi anjir, gue lupa. Jadi tuh ada acara Mnet yang dance itu. Yang ada Shonu sama Ten. Apa sih gue lupa namanya. Dancing Nine bukan. Hit the stage yang ada Momo. Itu tuh dia kayaknya jadi salah satu. Dancing Nine lama banget. Hah? Dancing Nine udah lama banget. Jadi itu kayak dia salah satu mentor atau salah satu judgesnya deh itu. Si lu suka kan? J-Pink. Gue belum nonton, gue cuma lihat thumbnailnya doang. Belum lihat. Itu dia kayak memang bukan drag. Kalau menurut gue tipikal istilahnya tuh namanya folk dance. Yang pakai high heel terus yang kayak Jokon banget deh kayak. Tapi itu bagus, gue suka. Gue demen nih lihat cowok kalau pakai high heel terus dance-nya bagus kayak. Wah, gue sangat mengapresiasi. Karena lo gak bisa kan? Iya, karena gue gak bisa. Terus Jokon akhirnya coming out gak sih? Oh iya. Yang open up about his gender identity. Terima kasih. Kira dia bosen. Jadi ada yang mantengin nih. Terus dia bosen keluar. Jokon bilang kayaknya dia queer ya. Ya gak sih? Gue belum baca beritanya malah. Lo lihat yang gue share. Udah gue lihat tapi kan itu dari Reddit, gak bisa gue buka di wifi gue. Gue buka. Dia bilang kalau si Big Hit tuh Bang Siyuk tuh sangat menerima identitas gender dia gitu. Tapi gue dia bilang dia queer. Dia lebih bilang genderless sih. Dia lebih senang dibilang genderless. Karena kan genderless sama queer tuh beda. Dan gue gak paham juga daripada gue salah. Dia bilangnya sih genderless. Dan dia bilang Bang Siyuk sangat menerima, open banget identitas lo apa aja gitu. Gue setuju sih sama genderless dan queer itu beda. Kayaknya yang gue lihat dan itu dan gue sebenarnya nggak paham. Kalau gue ini juga sepengetahuan gue dari video-video yang gue baca. Jadi sebenarnya lo bebas kalau untuk urusan gender tuh lo mau mengidentifikasi diri lo sendiri sebagai apa tuh bebas gitu kayak. Misalkan gue bi gitu, tapi gue bukan berarti gue bisa sama cowok apa sama cewek, tapi gue bi tapi gue maunya sama cowok aja misalnya, itu juga boleh, terserah lo sebenarnya, bebas aja. Jadi kalau gue pengennya sama tembok, jadi kayak kalau queer itu lebih ke orientasi seksual kan, kayak misalnya si Jokon sukanya perempuan atau laki-laki gitu kan. Mungkin kalau ini makanya dia lebih bilang genderless, identitas dia mengekspresikan mau jadi mau feminim seperti perempuan atau mau macho seperti laki atau macho yang sebenarnya juga feminim, itu makanya dia lebih bilang genderless daripada queer. Karena kalau gua googling queer itu ke identitas seksual juga, karena ini kan si Jokon nggak bilang juga tuh dia sukanya perempuan atau laki-laki, kan kita juga nggak tahu juga. Gue mau gitu. genderless. Genderless. Mana? Makanya pakai high heels dong. Ya susah. Naik motor juga susah banget itu. Enggak lah, kalau gue ngakui kalau gue perempuan. Tapi gue pakai insole kok. Iya, insole doang. Kyun juga sering pakai. Iya, semua juga pakai insole. Dokyeongsu lo pikir berapa senti? Ada apa nih lagi rame, lagi Ron ya? Kita tuh bener nggak ada topik, maaf ya. Jadi kita tuh random aja omongan hari ini. Film dokumenternya Suli itu. Oh iya. Gara-gara tadi Suli tuh
jadi ingat Mina sebelum postingan yang baru ini dia tuh sempat ngepost kayak aku kangen Suli. Mereka deket ternyata ya. Iya, terus kayak ya takut ini deh. Aduh, ada apa lagi ya? Dari dunia pergulatan Day6 tuh kan berlima ya? Berlima? Katanya lo suka Day6. Gimana sih? Tapi lo gak tahu kalau dia berlima. Kemarin tuh ada jadi gue DM nih Kak, mau dibahasin idol K-pop yang rilis lagu atau album yang pakai bahasa Inggris. Kemarin sempat rame kan, wak thank you. Iya kan tadi udah, jadi tuh pernah lagu bahasa Inggris ya, Monsta X tuh All About Love. Itu murni bahasa Inggris. Itu pas banget mau rilis tuh Wono keluar ya. Itu suaranya masih ada di situ, tapi Wononya nggak ada di MV. Ini buat yang belum tahu ya. Ya ampun ya Allah, jadi tuh kayak pas awal-awal itu muncul kayak harapan-harapan palsu. Jangan Wono sebenarnya mau balik kayak udah gitu deh, kacau. EXO juga pernah gak sih bahasa Inggris? Nggak ya? Sebenarnya kalau menurut gue kayak pernah deh selain Monsta X ya. Tapi gue ngeliat Boa pernah gak sih? Boa pernah debut di US cuy. Mana lagu bahasa Inggris? Iya. Enggak, si Wonder Girls. Girls on Top tuh. Wonder Girls yang sama Akon. Iya. Enggak, yang itu gagal total sebenarnya. Iya. Akhirnya Nobody juga versi bahasa Inggrisnya ada kan. Sebenarnya katanya sih salah satu alasan Wonder Girls akhirnya stagnan lagi tuh gara-gara JYP bawa dia ke US. Itu sih salah strategi. The Boys-nya ini SNSD juga ada. Tapi itu versi bahasa Inggris sih ya. Iya. Bahasa Inggris. Tapi menurut gue nggak apa-apa sih ya. Kalau memang mau rilis bahasa Inggris mah. Ya nggak masalah lah. Iya. Pasarnya minta seperti itu. Kayak karena memang mereka kan. Tapi kan Korea fokus di US juga ya, pasti akan bahasanya ya akan bahasa Inggris. Ini satu aja ya. Tapi kalau konteksnya BTS, kalau mereka tidak rilis bahasa Inggris justru aneh. Iya betul. Karena fansnya kan banyakan di US ya. Nggak bisa bilang banyakan di US Western sih. Lah. Tapi memang pasarnya kan memang pasar luar Korea kan yang lebih besar, dan pasar luar Korea entah kalau lo kasih bahasa Inggris kan kayak mereka akan terima-terima aja kan. Dan kalau dinyanyiin bareng juga enak aja gitu gak sih kalau lo paham liriknya kan. Kecuali tiba-tiba wavy nih terus aneh liriknya gitu. Itu enggak masalahnya kalau wavy itu aja deh. Kalau wavy itu dari lagu China ditranslate ke bahasa Inggris tuh akan aneh, beda kalau emang dari awal originalnya bahasa Inggris. Enggak, makanya gue bilang itu sebenarnya kalau mau translate pun enggak apa-apa asal ada bagian yang lo sesuaikan gitu. Betul. Kalau enggak pada akhirnya ceritanya lo ganti. Kayak misalkan SNSD yang Jepang yang The Boys sama SNSD yang Korea yang The Boys itu bener-bener beda lo meaningnya. Kalau yang Jepang itu dia lebih lebih ngasih semangat. Kalau yang The Boys Korea kan artinya cuma nyombong aja. Kayak I bring the boys out gitu. Kayak gitu kan. Terus yang apalagi yang versi Inggris kan gitu. Cuman lagu-lagu nyombong aja kan sebenarnya. Enggak. Yang versi Inggrisnya, yang versi nyombong, yang versi Koreanya mah dia lebih kayak sama kayak Jepang, kayak encourage, kayak lihat masa depan yang kayak gitu-gitu. Yang versi Inggrisnya kan gitu agak sombong. Iya, tapi sebenarnya pas Bad Boy versi Inggris gue suka sih, enak. Liriknya lebih dicernanya tuh enak gitu. Kalau itu kayaknya mungkin karena emang lirik aslinya enggak sih? Kan itu ya sama aja itu ya. Komposernya emang komposer Korea kan. Ya, tapi Bad Alive juga komposer luar semua ngomong-ngomong. Tapi aneh emang liriknya aja sih kayak mungkin itu ini ya liriknya Rookie kali ya. Apa? Rookie writer gitu. Kayak masih yang menggebu-gebu segala macam gitu perasaannya. Ini nih kalau kita bingung ngomongin apa, gue jadi inget ada yang nge-DM nih. Hai Karon, Kak Dita, Kak Admin Kekoreaan. Boleh dong next episode podcast ngebahasin tentang fansign online. Kalau bisa undang K-popers yang udah pernah MNC tuh meet and call sama bias mereka yang selama pandemi ini lagi comeback. Ada tuh temen gue nanti ya gue undang. Boleh ya Ron, biar bisa sharing pengalaman mereka. Kita mau undang Cindy Nuna. Ada rate-nya. Coba tanya dulu siapa tahu dia mau. Babah aja mau kan. Iya, juga apakah worth it gak sih meet and call atau lebih enakan fansign ketemu langsung, effort buat bisa menang MNC lebih gampang atau sama susahnya sama fansign biasa? Kalau boleh kasih saran bisa undang Kak Sora Sarah, Yunemnya, Tweet Ancanzino, dan Dita Nuruliza. Dita gue dong, soalnya aku sering lihat mereka meet and call sama biasa mereka. Oh iya, sama satu lagi minta pendapat Kak Aron dan Kak Dita tentang fansign offline-nya Jinyuk Uptension yang baru ini dilaksanakan di tengah pandemi gini. Iya, tempatnya di bioskop sih, ada physical distancing dan setiap fans tanya-tanyanya nggak langsung, tapi by earphone atau apa aku nggak tahu namanya. Tapi sangat disayangkan, aku lihatnya sih si Jinyuk nggak pakai masker meskipun di fansnya dapat masker gitu. Menurut kalian apakah ini efektif? Kalau kita ngomongin itu yang kalau kita ngundang yang pernah meet and call sama idol itu ntar ya kita cari-cari ya.
Kan lo ada teman lo, Ron. Lo kan banyak. Boleh deh. Apa dia artisnya siapa? Seventeen. Boleh deh. Kan kita boleh. Oh, Seventeen. Lo mau undang Dita Nurhaliza enggak? Apa? Undang Dita Nurhaliza enggak? Sama-sama Dita ya? Sama-sama Dita kan biasanya. Kalau Dita Nurhaliza itu Victon deh kalau enggak salah deh. Pasti ada koneksi kan biasanya kalau sama-sama Dita tuh kan. Lu kayak dulu Dita Karang. Boleh nih, tapi kita atur jadwal dulu. Dita Karang kan lo kenal juga kan. Iya. Menurut gue kalau Jinyuk udah fansign gimana, Ron? Kalau menurut gue itu agak kurang responsible. Agak kurang responsif. Kalau menurut gue karena sebenarnya agensi sih pengen tetap ada kegiatan gitu loh. Kegiatan karena kan kalau fansign itu kan berarti nge-boosting penjualan album lo kan. Itu kayak tetap pengen gitu loh. Karena kalau online kan kayak itu beda gitu experience-nya. Beda sih. Tapi justru karena experience-nya beda itu jadi kayak langka gak sih juga momennya kayak lo bisa mengabadikan itu kan, bisa direkam nonton tiap hari gitu. Kalau lo fansign kan lo harus nyuruh orang buat ngerekamin. Kalau enggak lo berharap aja ada fansite yang ngerekam segala macam. Pengen sih gue, tapi gue pasti akan keder gitu. Lu seandainya pengen fansign online ya, lu pengen siapa? Gue pengen sama orang yang bisa gue ajak ngomong. Kayak Jay. Lu inget gak yang Day6? Kan si Day6 itu kan dia live IG ya, terus dia tuh ngundang fans Indo dan itu ada Tiffany Afifa kan? Itu sama Tiffany Afifa. Oh kan dia live IG bareng kan. Terus tuh akhirnya di take down itu. Malam-malam tapi tuh live. Iya itu di nonton live itu. Oh terus kalau kata Mayday sih obrolannya asik banget. Si J-nya juga asik kan, bisa bahasa Inggris. Dan fansnya juga yang gak kayak opa I love you gitu. Ngobrolnya asik kayak teman. Sebenarnya Mayday Indo tuh mengkonsumsinya dengan sangat positif gitu. Tapi ternyata kayaknya fans Koreanya kurang nih. Kayak kok lo ngobrol-ngobrol sama fans asik banget gitu-gitu kayak cemburu atau apalah. Akhirnya tuh kayaknya videonya di take down. Terus Jay gak jadi lagi live IG. Agak dikurangin gitu. Gue melihat ada yang mengeluh seperti itu. Nyebelin banget. Iya kan. Tapi kalau gue mau yang enak ngajak ngobrol ya. Itu enak yang bisa diajak ngobrol. Soalnya kalau misalkan gue sama Win-Win, gue gak bisa bahasa Korea. I love you, be happy, I love you, stay happy gitu. Win-Win. Kalau di WiFi mungkin Ten, terus Henry, Xiaojun yang ngomong hampir semuanya dong. Ya Win-Win doang yang gak bisa bahasa Inggris. Semoga dia bisa sih. Kalau gue paling di Monster X ini kali ya. Ayam. Enggak, tapi Kyun juga bahasa Inggrisnya bagus sih. Juman juga harusnya oke. Juman oke. Semuanya sih hampir. Semuanya hampir sih ya. Wono sih gue pengen. Ya, Wono bisa sih. Tapi kalau masalah tren meet and call online ini seru sih gue melihatnya kayak ini sebuah tren baru yang jalan keluar sih yang dibuat pandemi sama kayak tadi Beyond Live itu. Oh terus dia juga bilang bahas konser online mungkin bisa nantian. Tapi kan tadi kita udah singgung ya. Iya. Oh terus dia juga bilang kapan ada K-pop convention lagi Convention. Emang gue bilangnya apa? Convention. Kapan ada K-pop convention lagi? Seru juga episode K-pop convention yang kemarin. Udah itu aja seru ya karena ngejulit. Iya. Coba kalau convention yang baik-baik kagak ada yang dengerin. Gue tuh pengen banget ngundang promotor sih sebenarnya ngomongin soal masa depan konser. Ya udah emang gue belum approach. Mohon maaf nih kan gue doang nih yang ngundang. Seru. Terus apa lagi? Kemarin ada yang nge-DM gue. Dia tuh mau klarifikasi yang kemarin kita sempet singgung Doyoung itu. Doyoung yang Ten kan kayak dukung LGBT di salah satu. Terus kan karena gue baca artikel yang sebut Doyoung katanya nggak diduga tapi seakan-akan nggak mendukung. Ada yang klarifikasi, boleh gue bacain nggak? Boleh. Karena dia nulisnya panjang gitu, gue sangat appreciate. Selamat pagi Kak Dita, Kak Ron dan tim kekoreaan. Tim kekoreaan cuman gue. Sedih nggak gue dan Ata doang nih sekarang. Sedih deh. Maaf mengganggu, aku cuma mau meluruskan podcast kekoreaan episode 61 yang mengenai Doyoung gak support LGBT. Sebenarnya kata-kata yang di berita atau dikutip all K-pop itu kurang tepat. Doyoung itu sebenarnya secara gak langsung dia mendukung, atau lebih tepatnya dia tidak memberi prejudice kepada kaum mereka. Di V-Live 2018 itu, Doyoung menanggapi fans yang menyukai temannya. Pernyataan fansnya itu gender netral, lalu Yuta menanggapi dengan antara pria dan wanita, yang kemudian dibalas Doyoung dengan bisa jadi pria dan wanita atau wanita dan wanita atau pria dan pria. Memang itu hak mereka buat support atau enggak. Cuman aku ingin meluruskan itu karena takutnya yang denger salah paham dengan Doyoung. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Maaf Kak, aku kasih bukti video omongannya kayak gini. Terus dia ngasih buktinya. Terima kasih atas perhatiannya. Have a nice day.
Terima kasih buat yang udah nge-DM, udah mau nge-clarify, dan gue sangat senang sih. Berarti omongan kita sangat didengar dengan baik gitu. Dan berarti kita sebenarnya punya power ya kayak. Anjay. Udah mulai sangat menginfluence. Udah mulai congkak ya congkak rupanya. Ya. Tapi kemarin yang kontennya Doyong sama Renjun itu kocak tau. Yang mana? Kan sekarang NCT bikin konten yang buat mendekatkan yang muda dan yang tua kan. Oh gitu. Kontennya. Jadi mereka bikin yang siapa yang kalau dulu ada variety show di Korea judulnya Intimate Note. Tahu nggak lo yang di Dongbang Shinki sama Suju juga pernah di Intimate Note. Nah sekarang mereka bikin kayak Intimate Note gitu tapi versi NCT. Dan di episode satunya Mark sama Haechan jadi hostnya. Terus mereka ngebentrokin orang member-member NCT yang awkward satu sama lain. Nah siapa tadi? Doyong sama Doyong sama Renjun. Itu ya bener-bener sih, gak kebayang itu gue. bener-bener oseke awkward banget kayak ya Allah. Bener-bener jarang ngobrol. Gak pernah. Gak pernah ya kayak emang kayaknya schedule-nya gapnya gak pernah segap itu ya. Padahal Renjun bilang dia sering mampir ke kamarnya Doyong gitu kan. Terus kayak mereka kan ada ngobrol-ngobrol soal ini quiz trivia gitu kan. Terus si Doyong bilang kayak oke, gue kasih pertanyaan sama lo tahu nggak roommate gue siapa gitu kan. Terus Renjun bilang ya tahu lah kan gue sering main ke tempat lo gitu kayak dia kaget itu pertanyaan yang sangat gampang kan. Kayak ya ampun ternyata seperti itu. Nah nanti di episode selanjutnya si hostnya Renjun sama Doyong yang bakal ngebentrokin member NCT lain yang nggak deket gitu. Sekarang konsepnya NCT lagi kayak gitu nih, lagi udah bingung kayaknya mau ngapain ya, bikin konten kayak gitu ya. Iya. Tapi seru tahu itu. Tapi seru kok. Terus kemarin Chandler juga jadi bintang. Chandler sama siapa? Chandler bintang tamunya ini Mark sama Johnny. Kan Mark sama Johnny punya konten bareng kan. Terus itu ada Chandler di situ. Tapi gue belum nonton yang itu karena gue masih kayak belum tertarik. Tapi ya itu jadi mainnya di situ-situ aja. Iya. Since NCT juga belum ada rencana comeback karena orang leadernya mau Super M dulu. Oh iya ya. Jadi udah penuhin aja konten YouTube tiap hari. Iya sih, emang kayak gitu cara mempertahankan, menjaga jangan tidak kemana-mana lagi. Mereka dapat berapa dari YouTube ya? Banyak lah itu pasti. Orang yang paling tinggi kan pendapatannya sekarang tuh Lisa kan. Lisa itu bisa berapa miliar gitu dari YouTube doang. Dari YouTube doang. Terus yang kedua Ayu. Kayak berapa miliar dari itu. Per bulan loh itu tapi. Anjay. Kalau salah 2 miliar apa? Gila. Bukan Solar juga ya? Solar juga salah satu YouTuber yang tinggi gitu. Pokoknya 10 besar itu kalau nggak salah ada Lisa, Ayu, Solar, kebanyakan perempuan ya? Suhyun, Baekhyun Chen, terus Chen ada ini ada Teon terakhir. vlogger. Chen ada cover gitu. Cover aja tapi ya nggak vlog. Hello, what's up guys? Balik lagi. Sama ini aku memperkenalkan anak aku. Istri aku sekarang lagi masak di dapur. Ya bisa dibahas. Ngomongin itu gue jadi sisa happy anniversary terus. Happy anniversary EXO-L. Lupa kemarin ada yang mention gue tolong dibahas itu ya. Sama ada yang bilang Kak tolong ini bahas Mark ulang tahun kapan dong? Waktu itu Mark udah tanggal 1 kok. Iya guys, selamat ulang tahun Mark. Mark itu iklannya banyak banget di Instagram. Iya. Sekarang kan trennya masak iklan Instastory kan. Wow, aku nanti mau masak. Tadi gara-gara lo ngomongin si Chen itu, gue jadi Sungmin tuh lagi jadi bintang TikTok kayak, lo liat gak sih? Iya emang. Jadi kayak Adam Suseno. Dan itu gemes banget. Sungmin tuh emang konten-kontennya tuh gemes. Gemes ya kayak apa sih, kenapa ini gemes ini, apa yang lo benci? Terus gitu. Kibum Suju bikin vlog juga kemarin, gue baru nonton vlognya yang kayak mukanya sama aja anjir. Terus kayak dia awkward banget kan, belum gak terbiasa ngomong. Terus mukanya sama kayak sama di zaman Dorago. Enggak gini. Terus kan gara-gara itu kan gue flashback, kayak gue tiba-tiba flashback nonton MV-nya Suju yang Happiness Hebok. Itu kan kayak zamannya OT13. Saat itu Suju enggak itu masih 12 karena Kyuhyun belum ada. Belum ada ya? Oh gitu gue gak ngeh. Oh ya itu kan Kyuhyun baru ada di You. Oh ya itu kayak wah zaman-zaman dulu nih saat masih damai gitu ya, kayak waduh polos gue merasa mukanya sama anjir, gak ada yang berbeda. Kacau ya. Kibum itu kayak ya Allah kok bisa seorang Kibum gitu. Juga iya, gue bilang sama temen gue kan kayak guys lo lihat Kibum deh, Siwon aja tuh udah selevel itu loh gantengnya. Terus tiba-tiba Kibum kayak wow gitu kayak wah emang SM tuh kalau nge-casting orang itu selalu dapet ya yang ganteng-ganteng gitu ya. Udah lama banget ya. Iya udah gede bias gue. Terakhir dia setahu gue sempat yang kayak gemuk banget gitu. Oh iya. Sempat kayak gemuk yang kayak berewokan gitu. Terus tiba-tiba sekarang dia balik lagi ke dia masih di SM ya? Enggak, udah gak di SM. Oh udah, tapi dia aktor ya? Dia aktor yang ya gak tahu lah. Gue rasa dia emang salah sih, Gak cari manajemen yang bagus. Maksudnya gitu. Gak kayak Siwan gitu. Kalau memang pengen lo fokus
aktor masuk tapi kan ke manajemen yang emang aktor kayak Namu, kalau enggak ke aktor King Kong kayak gitu-gitu. Ini si Siwon yang kan gue baru nonton Kwang Hee di Radio Star, kayak diam-diam ternyata si Siwon udah deal sama drama atau film sama aktor kelas atas kayak Lee Byung Hun kayak wah dia mainnya kan yang di Stranger from Hell sama Lee Dong Wook, kayak gila nih orang milihnya pintar banget ya. Iya, makanya emang maksudnya gitu. Iya, tergantung jadi kayak agensinya juga sih. Manajemen idol emang kayaknya emang beda. Spesialisasinya idol gitu. Kalau lo mau jadi aktor ya lo harus gabung sama dia. Gue sih ngelihat Kibum bikin vlog kayak sekarang, terus kayak gue pengen kayak dia dapat satu project yang emang gede banget gitu, kayak dulu kan zamannya Goara kan underrated banget kan sebenarnya, tapi setelah dia main di Reply 94 langsung wah. Itu setelah keluar dari SM ya? Enggak, dia Goara masih di SM sekarang. Sampai sekarang masih di SM, tapi dia tuh baru nemu momennya itu di Reply 94 itu udah setelah dia berapa tahun berkarir kan. Nah kayak gue berharap Kibum nih ada seperti itu ya, bisa di momen seperti itu. Iya betul. Terus gue pengen Jihyun akhirnya drama loh. Iya, yang Love Playlist kan. Ya, itu apa tuh ya? Nanti boleh kita bahas. Love Playlist itu sebenarnya web series. Dia udah dimulai dari 2017. Jadi dia 10 episode gitu satu seasonnya. Terus pendek-pendek kayak cuma 5 menit gitu. Tapi universe-nya banyak yang suka karena dia ngegambarin kehidupan percintaan sehari-hari gitu. Nah sekarang udah season 5 nih. Mau season 5 lagi syuting, tahun depan tayang. Nah si Jaehyun itu lagi mau di casting untuk memerankan spin-off-nya. Jadi kayak di universe yang sama, tapi spin-off cerita yang berbeda gitu. Lumayan juga sih, tapi ya Jaehyun. Gue rasa kayaknya dia dicengin deh di geng-geng 97 tuh kayak enu aja udah main drama banyak. Lo mana? Jungkook belum pernah main. Ya maksud gue kan kayak Jungkook kan emang susah musik kalau di idolnya SM kan kayaknya emang ritmenya kan kayak gitu kan. Ketika lo udah sukses di satu yang titik, visualnya biasanya lo pasti aktor kan, kayak Siwon, terus siapa Suho. Itu sih gue juga nungguin banget Yuna. member Monsta X tuh main drama biar gue tuh ada alasan untuk menonton gitu loh. Nonton drama kayak Minhyuk sama Hyungwon nih sayang. Tapi Minhyuk memang banyak aktivitas kan. Dia tuh kayak MC, terus dia juga MC acara gue lupa di Never yang dia gambar-gambar itu juga. Gue mikir kayak Hyungwon daripada nge-DJ, party-party juga gak boleh, drama aja. Terus kayak masih bingung gitu loh. Starship itu gue kesel geraknya gak cepet. Enggak, mereka mungkin belum ada peran yang mereka pas tuh masih ngarepin ke kebiasaan world tour sih. World tour mulu. Dapat giliran gak bisa world tour, bingung ngambil nyari duitnya di mana kan. Udah kalau udah ngomongin soal Starship berarti sudah tahu dong bahwa ini adalah akhir dari episode. Betul. Jadi ada lagu apa nih? Nununana dong. Nununana. Yang lain lah. Apa? Gue Saktri. Ya saya yang lain lah. Beach Again ya. Gue belum dengerin, nanti gue dengerin deh. Padahal gue selalu bikin artikelnya loh di kantor gue. Gimana sih? Jadi tuh sama ini sih ada namanya grup Nugu One Team. Lo pasti nggak tahu dan lo pasti belum nonton MV-nya. One Team kan? Itu kalau lo nonton judul lagunya Ulaili Kolaili. Oh yang cowok yang baru. Oh ya gue liat thumbnailnya. Nah Ulaili Kolaili, lo harus nonton MV-nya, itu kocak banget. Itu kayak gue udah lama nggak nonton MV yang memang biasanya tuh kayak MV boy group ya yang estetik, ada jalan ceritanya yang universe ini gabung universe ini. Ini tuh ada maksudnya ada narasinya nih, ada simbolismenya. Ini tuh kayak fun banget, kayak gue udah lama nggak nonton MV se-fun ini. Kayak MV-nya Speed nggak, yang Speed Circus yang mereka akrobat enggak itu tuh tapi masih ada kerennya. Ini tuh kayak mereka tuh receh banget dan gue nggak, lagunya unexpectedly kayak gue suka ya judul lagunya Ulaili Kolaili. Nah itu harus denger. Enggak sih, harus nonton MV-nya dan lo pasti akan suka lagunya. One Team Ulaili Kolaili. Oke, berarti gue Nununana sama itu kemarin kan kita sempat bahas Starby sebelumnya. Terus lo sempat nyinggung Unity kan? Iya, Unity. Nah gue dengerin lagu yang itu yang baru mereka itu balad bagus, ternyata mereka bisa nyanyi. Memang kan gue bilang Unity itu bagus. Iya, mereka bisa, itu bagus. Judul lagunya apa? Separuh sakit apa pokoknya Unity. Nggak harus cari tahu ya apa judul lagunya. Cakaman. Let me search my UN1TY separuh. Nggak ada nih. Unity masih Buddha lah. Apa profil member boyband Unity yang gagah? 1TY nggak ada. Coba Cintaku, Pangeran Tidur. Hah? Judul lagunya? Bukan. Home, coba Memories. Satu. Bukan. Yang mana sih? Pangeran Tidur, Unity. Cakaman. Sleeping Prince.
Terbunuh Sepi judulnya. Oh, Terbunuh Sepi. Terbunuh Sepi. Itu liriknya bagus, tipikal lagu Indonesia yang kayaknya Afgan akan nyanyi, tapi ini versi boy bandnya, terus vokal mereka bagus-bagus banget. Iya kan gue bilang, karena mereka kayaknya sempet training juga di Korea deh. Keren, Unity. I stand you. I stand you. Nanti kalau ada fanshipnya di V-Live Plus, kayaknya gue mau beli nih Unity. Ini dicatat loh sama masyarakat loh. Gak. Loh. Gue dari kapan tahu pas Wono balik kan gue rencananya mau beli dress Monster X yang alay-alay gitu ya di AliExpress, sampai sekarang gue nggak beli. Padahal Wononya udah balik. Balik kemana? Balik muncul. Gue tuh sempet kayak nazar sih. Nazar. Takut banget nazar kan berat ya. Kayak nge-tweet kayak Wono kalau balik gue beli dress katro gitu loh. Tapi gambarnya Monster X, tapi sekarang gue belum beli, maaf ya. Itu kan Monster X lagi kan tadi. Ya udah, berarti tandanya ini episode ini berakhir. Jangan lupa Unity mungkin kalau mau main ke Koreaan boleh loh ya, promo di ke Koreaan. Iya, Starby juga boleh loh, Starby. Sinduna kalau mau ngomongin soal itu apa? Fansign MNC boleh lah ya. Kalau ada yang follower Sinduna bisa di-tag ke sini. Ya, terima kasih. 다시 여기 바랄까 이제는 말하고 싶어 네가 있어 위에 내가 더욱 빛나 별이 되었다고 눈치 없이 좀 굴지마 지금 한두 번 더 왔는데 누님은 참 멀리 사라진 거 너 빼고 다 아는데 let it 언제까지 이럴래 bertahan terus menanti.